Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada kesempatan berjumpa. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan bagian 4, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan pita pecahan. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar dapat mengikuti video-video terbaru dari kami. Baiklah, kita masuk pada materi 7.A, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Sebagai contoh, kita akan menentukan hasil dari sepertiga ditambah 2/3. Dengan menggunakan pita pecahan, sepertiga ditunjukkan dengan satu utuh dibagi menjadi 3 bagian sama. 1 dari 3 ditunjukkan dengan daerah berwarna. Ditambah 2/3, 2/3 ditunjukkan dengan daerah berwarna. Sehingga kita peroleh hasilnya pada gambar, yaitu 1 bagian dari 3 ditambah 2 bagian dari 3 itu adalah 1 utuh. Ya, di sini dapat ditulis dengan 3 dari 3. Ini dapat ditulis dengan 1 ditambah 2 dari 3. Sama dengan, di sini adalah hasil dari berapa? 1/3 ditambah 2/3. Kita perhatikan dengan baik di sini. Untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama, ya, caranya adalah penyebut tetap, sedangkan pembilangnya dijumlahkan. Ya, kita lanjut. Contoh B, tentukan hasil dari 2/3 dikurangi 1/3. Dengan pita pecahan, 2/3 ditunjukkan 1 utuh dibagi menjadi 3 bagian sama, 2 dari 3 diberi warna. Kemudian dikurangi 1/3 itu adalah ditunjukkan pada daerah berwarna. Kita lihat hasilnya adalah ya 1 dari 3 sama dengan 2 dikurangi 1 dari 3. Ini adalah hasil dari berapa? 2 dari 3 atau 2/3 dikurangi 1/3. Di sini pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat dicari dengan untuk penyebut tetap, sedangkan pembilang dikurangkan. Kita lanjutkan. C. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Kita lihat dengan pita pecahannya, 1 utuh dibagi 5 bagian sama. 2/5 itu adalah daerah yang berwarna. Ditambah 4/5 ditunjukkan pada daerah yang berwarna juga, sehingga kita peroleh hasil 2 ditambah 4 bagian sama. Di sini baru ada berapa? Ada 3. Masih kurang berapa bagian? 1 bagian. Ya, kita letakkan di sini. Sehingga kita peroleh tampak pada gambar 2/5 ditambah 4/5 itu adalah 1 utuh ditambah 1 dari 5. 1 utuh di sini bisa ditulis berapa? Iya, 5 dari 5. Sehingga kita peroleh 5/5 ditambah 1/5. Kita peroleh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu 6/5.
5 atau 6 dari 5. Di sini diperoleh dari berapa? Atau dapat ditulis dari 2 ditambah 4 dari 5. Nah, ini adalah hasil dari berapa? 2/5 ditambah 4/5. Nah, di sini juga tampak bahwa pada penjumlahan pecahan dengan penyebut jamak itu adalah penyebutnya tetap, sedangkan pembilang itu adalah dijumlahkan. Dijumlahkan. Dengan demikian, bisa ditarik suatu kesimpulan, untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan pecahan berpenyebut jamak, yaitu dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebut tetap. Ya, kita lanjutkan 7.b, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Sebagai contoh, 1. Tentukan hasil dari setengah ditambah 2/5. Setengah ditunjukkan dengan satu pita pecahan utuh dibagi 2 bagian sama, 1 dari 2 diberi warna. Kemudian ditambah 2/5 adalah satu pita utuh dibagi 5 bagian sama, 2 dari 5 diberi warna. Nah, sekarang kita lihat di sini bagian-bagiannya. Di sini adalah 1/5, kemudian 1/5, 1/5, 1/5 juga. Di sini yang berbeda. Nah, berapa di sini? Di sini adalah setengah dari berapa? Dari 1/5 tadi. Di sini tampak bahwa pecahan-pecahannya belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Ya, tiap bagian 1 dari 5 tadi dibagi menjadi 2 bagian lagi, sehingga diperoleh, nah demikian, tampak bahwa setengah sama dengan berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 2/5 sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 dari 10. Nah, di sini sudah sama semua ya. Nah, sekarang kita lihat. 10 di sini apanya dari atau punya hubungan apa sih dengan 2 dan 5? Ya, 10 merupakan KPK dari 2 dan 5. Nah, sekarang kita kembali pada pita pecahan. Bagaimana hasilnya? Ya, dari gambar bisa kita lihat hasilnya bahwa berapa? 5/10 ditambah 4/10 atau setengah ditambah 2/5 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 9/10. Ini sama dengan atau dapat ditulis berapa? 5 ditambah 4/10. Ini adalah hasil dari 5/10 ditambah 4/10 atau setengah ditambah 2/5. Di sini tampak bahwa ya 10 ini adalah apa dari 2 dan 5? Ya, adalah KPK. Dengan demikian, untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut beda, langkah pertama adalah menyamakan penyebut dengan KPK penyebut tersebut. Kalau sudah sama, maka pembilangnya diapakan? Dijumlahkan.
kurangkan. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari setengah dikurangi seperempat. Di sini setengah ditunjukkan dengan satu pita pecahan utuh dibagi menjadi dua bagian sama, satu dari dua diberi warna. Dikurangi seperempat, yaitu satu pita pecahan utuh dibagi 4 bagian sama, satu dari 4 diberi warna. Nah, di sini tampak bahwa pada gambar setengah sama dengan 1, 2, 2 dari berapa? 2, 3, 4 dari 4 bagian. Kemudian seperempat tetap tidak berubah. Nah, sekarang kita lihat 4 di sini, apa hubungannya dengan 2 dan 4? Apa, ayo? Iya, bahwa 4 adalah KPK dari 2 dan 4. Kita lanjut, bagaimana hasilnya? Setengah dikurangi seperempat atau 2/4 dikurangi seperempat. Di sini ada plus 1 min 1. Berapa? 0. Sehingga hasilnya adalah berapa? Masih berapa? Masih 1 dari berapa? Dari 4. Sama dengan, ya dapat ditulis, ini adalah dari berapa tadi? 2 dikurangi 1/4. Ini adalah hasil dari berapa? 2/4 dikurangi 1/4. Atau dari setengah dikurangi seperempat. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Untuk pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan KPK siapa? KPK penyebut. Ya. Jadi di sini 4 itu adalah KPK dari 2 dan 4. Kemudian bagaimana pembilangnya? Pembilangnya dikurangkan. Ya, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan pecahan berpenyebut beda, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya dengan KPK penyebut, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Paham anak-anak? Kita lanjutkan pada latihan soal. Tentukan hasil dari 1, 3/7 plus 2/7. Di sini penjumlahan dengan penyebut sama. Maka caranya tinggal menjumlahkan pembilang, yaitu 3 ditambah 2, sedangkan penyebutnya tetap. Sehingga kita peroleh 5/7. Kemudian yang nomor 2, 4/5 dikurangi 1/5. Ini pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Di sini juga penyebutnya tetap, yaitu 5. Pembilangnya tinggal mengurangkan. 4 kurangi 1 sama dengan 3/5. Lanjut, nomor 3 di sini 1/4 ditambah 2/3 ditambah 5/6 itu penyebutnya belum sama. Maka kita samakan dengan KPK ketiga penyebut tersebut. Yaitu berapa KPK dari 4, 3, dan 6? Adalah 12. Maka kita ubah KPK-nya, penyebutnya 4 akar 12 dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. Dikurangi 3 kali 4, 2 juga harus dikali 4. Ditambah 6 akar 12 itu dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Sehingga kita peroleh langsung ya, di sini 12
1 kali 3 adalah 3, dikurangi 2 kali 4 itu adalah berapa? 8 ditambah 10. Sama dengan berapa? 3 dikurangi 8 adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah 10 adalah 5 per 12. Oke, soal yang keempat. Di sini merupakan penjumlahan bilangan campuran, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Langkahnya, alternatif penyelesaian yaitu dengan mengelompokkan bilangan yang bulat, kita jumlahkan, dan yang pecahan. Pecahan dengan pecahan, bulat dengan bulat. Ditambah berapa? 1/6. Di sini untuk pecahannya penyebut berbeda. Maka kita bawa ke KPK. Atau kita cari KPK-nya dulu. Berapa KPK dari 3 dan 6? Adalah 6. Sehingga kita peroleh 7 ditambah 2 akar menjadi 6. Oh, 3 ya. 3 akar menjadi 6 itu adalah 3 kali 2, maka pembilang juga harus kali 2. Ditambah, ini penyebutnya sudah sama dengan KPK, berarti tetap, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh 7 ditambah, berapa di sini? 6, 4, plus 1. Sama dengan 7, 4, ya, 5 ya. Ya, 7, 5, 4 plus 1 itu 5 ya, per 6. Sama dengan 7, 5 per 6. Gitu ya. Oke, anak-anak, atau kita tulis di sini biar ini ya, sama dengan 7, 5 per 6. Agar tampak, gitu ya. Nah, demikian anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.